Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Universitas Padjadjaran bukan sekedar organisasi. Disinilah proses dimulai, tempat ide tumbuh, karakter dibentuk, dan langkah-langkah besar dipersiapkan. Sebuah ruang yang mempertemukan semangat, keberanian, dan dedikasi dalam satu perjalanan yang sama. Di periode 2025-2026, kami hadir membawa nama Kabinet Naviga Bestari. Sebuah nama yang bukan hanya menjadi identitas, tapi juga menggambarkan bagaimana kami melangkah bersama. Naviga melambangkan keberanian untuk menentukan arah, menghadapi tantangan, dan terus melangkah dengan tujuan yang jelas. Kami percaya setiap langkah yang diambil harus memiliki makna dan tujuan yang ingin dicapai bersama. Sementara Bestari melambangkan kebijaksanaan dalam bertumbuh, berkolaborasi, dan mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan. Karena bagi kami, perjalanan ini bukan hanya tentang bergerak maju, tetapi juga tentang menciptakan dampak yang nyata dan berarti. Lewat Naviga Bestari, kami ingin menjadikan Himatan sebagai rumah untuk berkembang, tempat lahirnya kolaborasi, serta ruang bagi setiap cerita, proses, dan karya untuk kami lalui bersama. Saya, Farli Rahman Febriansyah, Ketua Umum Himatan Unpad 2026. Saya Devi Amalia Ayumawarti, sebagai Wakil Ketua Umum Himatan Unpad 2026. Kami hadir bukan hanya sekedar untuk memimpin, tetapi kami hadir untuk memastikan bahwa arah himpunan berjalan dengan jelas sesuai dampak nyata. Kami percaya bahwa kepemimpinan adalah ketegasan dalam mengambil keputusan, bertanggung jawab dalam menjalankan amanah, serta kemampuan untuk menjaga kolaborasi yang berjalan dengan baik. Dengan disiplin, komitmen, dan semangat kebersamaan, kami akan membawakan Himatan sebagai himpunan yang aktif, progresif, dan juga dapat memberikan dampak yang berarti. Kabinet Naviga Bestari hadir membawa visi yang besar, yaitu mewujudkan Himatan Unpad sebagai navigasi pengembangan diri yang solid dan inklusif, berbasis ilmu tanah dan sumber daya lahan, berdampak nyata bagi masyarakat, serta mampu menghadapi dinamika eksternal secara adaptif dan kompetitif. Visi ini berjalan melalui penguatan himpunan yang solid dan inklusif, pengembangan keilmuan berbasis ilmu tanah dan sumber daya lahan, serta membangun kolaborasi yang strategis yang berkelanjutan untuk memperluas dampak baik bagi anggota maupun masyarakat. Kabinet Naviga Bestari hadir melalui program-program nyata yang membawa dampak dan proses pembelajaran bagi mahasiswa. Soil Treasure hadir sebagai langkah awal kaderisasi yang membentuk calon anggota muda agar siap, tangguh, dan berintegritas dalam menjalani proses di Himatan. Sementara itu, Glen Formation hadir sebagai program kerja unggulan berskala nasional yang menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan menghadirkan solusi terhadap isu degradasi serta pengelolaan sumber daya lahan melalui seminar nasional dan kompetisi ilmiah. Melalui kedua program kerja ini, kami ingin menciptakan generasi yang tidak hanya siap berkembang, tetapi juga mampu untuk memberikan dampak nyata. Dalam organisasi yang besar berdiri di atas sistem yang tertata. Saya Astrid Matulasaria sebagai Sekretaris Umum Himatan 2025-2026 dan saya Yuliana Nurulkawatim sebagai Sekretaris 2 Himatan 2025-2026. Dalam kepengurusan ini, sekretaris berperan memastikan seluruh administrasi berjalan rapi dan tertata, mulai dari laporan pertanggungjawaban, proposal kegiatan, dan juga seluruh pengelolaan dokumen dan surat menyurat. Selain itu, sekretaris juga menghimpun notulensi dari setiap rapat serta mengelola kalender kabinet sebagai pusat pengaturan jadwal dari seluruh program kerja. Melalui administrasi yang tertata dan komitmen yang baik, sekretaris berkomitmen untuk menjaga setiap langkah himatan agar lebih terarah, lebih efektif, dan selaras dengan tujuan bersama. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci agar seluruh program dapat dilaksanakan secara optimal. Saya Syalira Agnia sebagai Bendahara Umum Himatan Unpad periode 2025-2026. Saya Rasika Haura sebagai Bendahara 2 Himatan Unpad
2025-2026. Dalam kepengurusan ini, Bendahara Umum bertanggung jawab penuh dalam mengelola keuangan BPH Himatan, mulai dari menetapkan rancangan pengeluaran dan pemasukan, rancangan anggaran belanja, serta menyusun SOP keuangan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana himpunan. Selain itu, bendahara juga membantu pengelolaan uang negara dengan mencatat uang kas BPH secara transparan dan tertib, mencakup pengeluaran dan pemasukan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan secara struktur dan bertanggung jawab, bendahara berkomitmen untuk selalu menjaga keuangan himatan agar tetap tertib Dan mendukung seluruh kegiatan selama satu periode kepengurusan. Di balik organisasi yang berjalan dengan baik, terdapat lingkungan yang nyaman, tertata, penuh kolaborasi. Departemen Kesekretariatan dan Kewirausahaan hadir sebagai bagian yang mendukung keberlangsungan himpunan melalui pengelolaan sekretariat serta pengembangan usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Perkenalkan, saya Fadlia sebagai Kepala Departemen Kesekretariatan dan Kewirausahaan periode 2025-2026. Dan saya Naila Karoma Zulfanisa sebagai Wakil Kepala Departemen Kesekretariatan dan Kewirausahaan. Bagi kami, sekretariat bukan hanya sekadar ruang, tetapi tempat lahirnya ide, kolaborasi, dan kebersamaan. Oleh karena itu, kami berupaya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman yang mendukung produktivitas seluruh anggota Himatan Unpad. Selain menjaga kenyamanan sekretariat, Departemen Kesekretariatan dan Kewirausahaan juga berfokus dalam pengembangan program usaha yang kreatif dan berkelanjutan guna mendukung kemandirian finansial organisasi. Dari rasa ingin tahu, lahir pengetahuan, dan dari pengetahuan, tumbuh kemampuan. Berangkat dari semangat One Track One Destination, Departemen Keprofesian hadir sebagai ruang bagi anggota Himatan untuk berkembang dan mempersiapkan diri di bidang ilmu tanah dan pertanian. Saya, Salsa Bila Nur Kamil Aulia, sebagai Kepala Departemen Keprofesian, bersama tim menjalankan peran ini melalui dua divisi utama, yaitu Sosial Masyarakat dan Kajian Ilmiah. Divisi Sosial Masyarakat berfokus pada kegiatan pengabdian berbasis ilmu tanah dan pertanian sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Dia Setiara Maharani sebagai Kepala Divisi Sosial Masyarakat. Divisi Kajian Ilmiah berfokus pada pengembangan akademik, pola pikir kritis, serta pengembangan potensi anggota Himatan. Perkenalkan, saya Pamela Junia sebagai Kepala Divisi Kajian Ilmiah. Kami berkomitmen untuk menghadirkan ruang yang mendorong anggota untuk terus berkembang. Memberikan kontribusi yang nyata di tengah masyarakat, kami memberikan dampak yang berkelanjutan, serta membentuk insan akademis yang kritis, adaptif, dan siap menghadapi tantangan ke depan. Di balik jalannya komunikasi dan relasi organisasi, Departemen BMK ini hadir sebagai penghubung setiap informasi dan kolaborasi. Dalam memastikan alur komunikasi yang terarah serta citra yang positif, Departemen BMK ini didukung oleh dua divisi, yaitu Divisi Relasi Publik dan Media Informasi.
Divisi Media Informasi merupakan divisi yang berfokus pada pengelolaan media sosial Himatan, mulai dari perencanaan konten hingga publikasi untuk memastikan konten dapat disampaikan dengan jelas, kreatif, dan tepat sasaran. Perkenalkan, saya Malia Sabrina sebagai Kepala Divisi Media Informasi. Divisi Relasi Publik berfokus pada membangun serta menjaga hubungan baik antara Himatan dengan berbagai pihak internal maupun eksternal guna mendukung kolaborasi. Perkenalkan, saya Nabila Fauzia sebagai Kepala Divisi Relasi Publik. Saya Safira Ajara sebagai Kepala Departemen Relasi, Informasi, dan Media Komunikasi. Bersama seluruh tim, kami berkomitmen untuk menjadikan departemen ini sebagai departemen yang informatif, adaptif, dan relevan. Kami hadir untuk memastikan seluruh informasi dapat disampaikan dengan baik dan menjaga komunikasi antara berbagai pihak secara profesional. Sebagai fondasi pengembangan organisasi, Departemen PSDOK hadir untuk memastikan setiap anggota berkembang secara terarah dan juga optimal. Fokus kami tidak hanya memperkuat internal organisasi, tetapi juga menyiapkan kader penerus yang siap melanjutkan SAP kepemimpinan. Dalam menjalankan perannya, Departemen PSDOK didukung oleh dua divisi, yaitu Divisi Pengembangan Internal Organisasi dan Divisi Kaderisasi. Divisi kaderisasi hadir untuk membentuk anggota yang tangguh, disiplin, dan berkarakter. Melalui proses kaderisasi yang bertahap, anggota dibimbing agar siap berkembang, bertanggung jawab, dan membawa organisasi terus maju. Saya Intan selaku Kepala Divisi Kaderisasi. Divisi Pengembangan Internal Organisasi hadir sebagai wadah pengembangan soft skill dan hard skill anggota. Melalui pembinaan dan pengembangan, divisi ini menjaga komunikasi, mempererat kekompakan, dan menumbuhkan semangat kebersamaan agar anggota bisa memberikan kontribusi baik bagi himpunan. Saya Rosarini selaku Kepala Divisi Pengembangan Internal Organisasi. Saya Ryan Muhammad Hafiz, Kepala Departemen PSDOK periode 2025-2026. Dengan dua divisi ini, kami berkolaborasi untuk memastikan setiap program kerja berjalan dengan terarah dan berdampak nyata bagi organisasi.